Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anjani Haski Aziz, NIM 501200639. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah kelas 1H. Perkenalkan, nama saya Dharma Wicaksono, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1H, dengan nomor NIM 501200645. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Widiasti S, NIM 501200643. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Fantosa, NIM 501200642. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1H. Karya tulis ilmiah biasa disingkat karya ilmiah atau scientific paper atau tulisan akademis adalah laporan tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah-kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah juga dimaksud sebagai karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis disertai dengan analisis yang logis dan objektif. Pengertian karya ilmiah juga dikemukakan oleh beberapa pendapat, yaitu 1. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua, menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Dan yang terakhir, menurut Broto Wijoyo, mengatakan bahwa karya ilmiah adalah monografi yang ditulis oleh ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang ketiga adalah artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang keempat adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Kelima adalah disertai. Disertai atau PhD, tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program studi S3 meraih gelar doktor atau DR yang merupakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terrinci, disertai berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Yang keenam adalah skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulisan dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah.
namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama yaitu bersifat logis, artinya segala informasi yang disajikan memiliki argumentasi yang dapat diterima dengan akal sehat. Yang kedua, menyajikan fakta objektif, yakni segala informasi yang dikemukakan berdasarkan fakta dan bukan bersifat fiktif. Yang ketiga, ditulis secara cermat. Karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat tertekan. Yang keempat, sistematis. Sistematis yaitu disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang sudah dikemukakan. Yang kelima, yaitu sifatnya jelas, artinya semua keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara eksplisit. Yang keenam, terbukti, yaitu berisi pandangan yang didukung dengan pembuktian. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, tidak meragukan, tidak mengandung keraguan atau multitafsir dan tidak diperbolehkan memanipulasi data. Tahapan penyusunan karya ilmiah. Yang pertama, pencarian fakta, gejala, informasi, masalah, ide, gagasan, atau isu. Kedua, pencarian solusi yang mungkin terhadap masalah. Ketiga, pengumpulan data. 4. Analisis secara objektif dan mendalam berdasar teori, metode yang sudah baku. Kelima, pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Metode ilmiah mudah dipahami, runtuh susunan bahasanya, dan didukung referensi yang luas dan akurat. Keenam, penyajian tulisan atau laporan. Contoh karya ilmiah yang pertama, pemanfaatan kembali sampah. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Belakangan ini, sampah menjadi concern besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya, masalah masih banyak orang yang enggan mendaur ulang sampah sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu, penelitian mengenai pemanfaatan kembali sampah penting untuk dilakukan. B. Rumusan masalah. Bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah? C. Tujuan penelitian. Dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali sampah. Bab 2. Pembahasan. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu lama. Contoh kedua yaitu menjaga kesehatan jantung. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Jantung merupakan salah satu organ yang sangat vital di dalam tubuh manusia. Karena itu, banyak orang yang berusaha untuk selalu menjaga kesehatan jantung. Akan tetapi, nampaknya masih banyak orang yang kurang peduli. Terbukti dari banyaknya korban jiwa akibat penyakit-penyakit yang menyerang jantungnya. Untuk itu, penelitian mengenai menjaga kesehatan jantung perlu dilakukan. B. Rumusan masalah. Bagaimana cara menjaga kesehatan jantung? C. Tujuan penelitian. Dapat mengetahui cara menjaga kesehatan jantung. Bab 2. Pembahasan. Cara menjaga kesehatan jantung. Berbagai penyakit yang menyerang jantung memang masih menjadi masalah besar bagi sebagian orang. Padahal, ada banyak cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung. Peneliti menemukan beberapa di antaranya. Menghindari stres karena dapat memicu hormon adrenalin abnormal dan menyebabkan darah tinggi. Menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun lingkungan. Mengatur pola makan, kurangi lemak dan junk food, serta perbanyak makan sayur dan buah. Olahraga teratur. Bab 3. Penutup, yaitu kesimpulan. Menjaga kesehatan jantung memang sangat penting bagi manusia demi mendapat umur yang panjang. Dan ternyata, untuk memperoleh jantung yang sehat tidak memerlukan usaha yang terlalu sulit dan bisa dilakukan sehari-hari. Dengan menjaga kesehatan jantung, diharapkan semakin sedikit korban yang jatuh akibat penyakit yang menyerang jantung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.